Bagi para pemain, meraih trofi UCL itu tak gampang. Banyak pemain bintang sekalipun yang hingga kini belum juga meraihnya. Tengok saja nasib Buffon atau Ibrahimovic. Namun menarik jika trennya tak ada pemain yang dulunya hanya bermain di Liga Kasta kedua Inggris, tapi malahan sudah bisa raih gelar UCL. Lantas siapa saja pemain tersebut? Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan sajian konten menarik dari Starting Eleven. Gareth Bale dulunya sempat berkiprah di Championship. Ya, sebelum moncer di Spurs, ia mengawalinya dulu di Southampton yang masih berlaga di Championship. Bale debut di tim utama Sutton saat usia 16 tahun. Ia menjadi pemain termuda Sutton kedua setelah Theo Walcott. Salah satu yang mengesankan dari musim debut Bale di Sutton adalah gol tendangan bebas yang indah ketika melawan Derby County pada Agustus 2006. Sebagai bek kiri, Bale termasuk bek yang produktif. Total 5 gol dan 12 assist sudah ia cetak bersama Sutton di Championship. Oh iya, musim 2006-2007 sekaligus menjadi musim yang menggembirakan bagi The Saints karena mereka mampu promosi ke Liga Inggris lewat jalur playoff. Namun sayang, Bale tak setia mengikuti jejak Sutton ke Liga Inggris. Ia lebih memilih gabung Spurs. 6 tahun lamanya di White Hart Lane, Bale berkembang pesat dan bertransformasi sebagai penyerang sayap terbaik. Bale akhirnya mampu menuju klub raksasa Spanyol Real Madrid dengan nilai transfer yang fantastis. Menariknya, tuah kedatangan Bale ke Bernabeu di akhir musim langsung diganjar dengan gelar UCL. Tak hanya jadi pelengkap saja di El Real, namun sumbangsih Bale sangat nyata di final UCL melawan Atletico Madrid. Bale menciptakan gol yang membuat gelar La Decima Los Blancos terwujud. Legenda kapten Chelsea, John Terry, bukanlah pemain yang ujuk-ujuk menjadi bek ternama dunia. Ia sempat meniti karirnya di Championship. Pemain kelahiran Barking, Inggris ini sempat dipinjamkan Chelsea ke klub Championship Nottingham Forest pada tahun 2000. Ia belum dipercaya penuh pelatih Chelsea saat itu, Gianluca Vialli, yang lebih memilih bek senior De Zerbi maupun Leboeuf. Namun justru penampilan Terry selama masa peminjamannya di City Ground banyak menuai pujian, termasuk oleh pelatih Forest saat itu, David Platt. Meski hanya 6 laga yang Terry jalani, Platt sudah merasa kagum. Dari 6 laga tersebut, Forest 4 kali meraih clean sheet. Kepada 442, Platt sudah percaya bahwa Terry akan jadi bek hebat. Dia berani dan dominan di udara. Pembacaan permainannya juga baik. Dia lebih baik daripada bek tengah lain yang kami gunakan musim itu. Berkat penampilannya yang berkesan bersama Forest, Chelsea sebagai pemilik mengambilnya lagi di musim 2001-2002. Di titik itulah kemudian Terry mulai menjadi bek inti Chelsea. Dan tepat prediksi David Platt, Terry benar-benar menjadi bek hebat sekaligus legenda bagi The Blues selama 17 tahun lamanya. Yang menjadi kenangan indah bagi Terry selama pengabdiannya di Stamford Bridge ialah gelar UCL 2011-2012. Meskipun Terry tak bermain di laga final melawan Munchen karena kartu merahnya di laga semifinal melawan Barca. Pasca pensiun, selain berterima kasih kepada Chelsea, Terry juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Nottingham Forest. Karena berkat masa peminjamannya yang berkesan selama semusim di Championship, ia akhirnya kembali dipercaya oleh Chelsea. Bek pengganti John Terry di final UCL 2011-2012 yakni Gary Cahill juga bukanlah bek mewah. Ia dulu hanyalah bek mediocre biasa. Cahill bahkan sempat 2 musim bermain di Championship dengan 2 klub berbeda. Cahill yang berstatus sebagai pemain Aston Villa pada musim 2004-2005 dipinjamkan ke Burnley, lalu semusim setelahnya dipinjamkan ke Sheffield United. Gary Cahill mengakui bahwa dia akan selalu berhutang budi pada masa pinjamannya di Burnley maupun Sheffield. Pasalnya, banyak kesempatan yang diberikan 2 klub Championship tersebut untuk ia bisa mengembangkan bakatnya. Cahill meraih beberapa penghargaan pemain terbaik selama masa peminjamannya di Burnley maupun Sheffield.
Hal tersebut menjadi pengalaman yang tak bisa dilupakan oleh Cahill. Terbukti setelah masa peminjamannya yang berkesan di Burnley dan Sheffield, di tahun 2008 ia mampu menuju Liga Inggris saat menerima tawaran Bolton Wanderers. Cahill sangat beruntung di saat membela Bolton itulah talentanya dilihat oleh klub-klub besar. Bahkan di 2009, Cahill sudah sempat dipanggil oleh timnas Inggris. Chelsea akhirnya beruntung bisa mendapatkan tanda tangannya di paruh musim 2011-2012. Menariknya, setelah Cahill pindah ke Stamford Bridge, ia langsung mendapatkan gelar UCL. Selain Terry dan Cahill, bek Chelsea lainnya Ashley Cole ternyata dulu juga sempat berseragam Crystal Palace selama semusim di Championship. Bek kiri kelahiran London ini dipinjam Palace dari Arsenal pada tahun 2000. Pelatih The Eagles saat itu, Steve Coppell, sangat menginginkan bakat Cole untuk membantu klubnya yang sedang dilanda kehancuran. Palace saat itu sedang berjuang menghindari degradasi Championship. Selama semusim, Cole telah membuat 14 penampilan bagi The Eagles. Menariknya, ia sempat sekali mencetak gol indah dalam kemenangan krusial atas Blackburn Rovers. Kualitas luar biasa Ashley Cole sebagai bek kiri sudah terlihat sejak itu. Penampilannya yang memukau di Selhurst Park tersebut akhirnya membuat Wenger memilih membawanya pulang ke Highbury. Keputusan Wenger tepat. Selama berseragam The Gunners, Cole berkembang sangat pesat menjadi salah satu bek kiri terbaik dunia. Namun kehebohan sempat terjadi ketika Cole dibajak oleh Chelsea di tahun 2006. Cole bahkan sempat dicap sebagai pengkhianat oleh Gunners. Namun keputusan Cole pindah ke Chelsea tepat. Di musim 2011-2012, ia mendapatkan yang tidak bisa ia dapatkan di Arsenal, yakni gelar UCL. Cole bahkan menjadi bagian penting skuad Di Matteo saat melawan Munchen di final. Ia juga turut menciptakan gol di babak adu penalti yang mengantarkan gelar pertama UCL bagi The Blues. Gelar treble winner MU di tahun 1999 tak bisa lepas dari peran strikernya Andy Cole. Namun Andy Cole sejatinya adalah striker biasa yang meniti karirnya dari bawah. Sebelum moncer di Newcastle dan akhirnya diboyong Fergie ke Old Trafford, ia lebih dulu membela klub Championship, Fulham dan Bristol City. Ada cerita yang tak bisa dilupakan oleh Andy Cole selama berada di dua klub tersebut. Berlaga di Championship bersama Fulham di tahun 1992, Cole yang saat itu masih berusia belasan tahun sempat bercerita tak mengira sudah bisa mengemas 4 gol dan 8 assist. Semusim berikutnya, ia kembali bermain di Championship bersama Bristol City. Dikutip website resmi MU, Andy Cole sampai mengatakan bahwa ia tidak akan pernah bisa menjadi legenda MU tanpa adanya masa pertumbuhannya di Fulham dan Bristol City. Tak sampai musim kelar berseragam Bristol City, Andy Cole sudah dicaplok Newcastle di paruh musim 1992-93. Di titik itulah, Andy Cole mulai dikenal sebagai calon striker hebat Inggris masa depan. Di sini siapa yang masih ingat pemain Islandia Edur Gudjohnsen? Ya, mantan pemain Barca tersebut nyatanya dulu hanyalah pemain Bolton yang berlaga di divisi Championship. Penampilannya yang mengesankan bersama Bolton bahkan sempat mengantarkan klubnya itu ke final playoff promosi Liga Inggris musim 1999-2000. Gudjohnsen saat itu sudah mampu menjadi top skor tim dengan koleksi 21 golnya. Talenta menawan pria Islandia tersebut akhirnya diendus oleh Chelsea. Ia akhirnya mau bergabung dengan skuad The Blues di tahun 2000. Selama di Stamford Bridge, talentanya makin matang sebagai seorang striker hebat. Tak ada yang menyangka kematangan Gudjohnsen itu akhirnya bisa membawanya ke Barcelona tahun 2007. Saat itu pelatih Barca, Frank Rijkaard, ingin ada striker pelapis bagi Samuel Eto'o. Gudjohnsen menghabiskan 3 tahunnya di Camp Nou, sekalipun sering dihina sebagai cadangan abadi di skuad Barca. Pemain kelahiran Reykjavik, Islandia itu tetap tercatat sebagai bagian dari tim yang meraih gelar UCL 2008-2009.